Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang masalah terstruktur, semi terstruktur, dan tak terstruktur. Jadi apa kaitannya dengan SPK? Kita akan bahas pada materi kali ini. Pada materi pertemuan kedua, saya juga akan menyinggung tentang karakteristik SPK, komponen, kategori, dan kapabilitas. Namun, untuk video yang saat ini kita akan fokus pada masalah terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur. Mengulas sedikit dari pertemuan perkuliahan yang pertama. Jadi, sistem pendukung putusan itu memiliki karakter, diantaranya adalah dia mengatasi masalah semi terstruktur dan tidak terstruktur. Kemudian, SPK adalah sistem yang memberi dukungan untuk para manajer dalam semua level. Lalu, memberi dukungan bagi individu atau kelompok. Artinya, sistem dari SPK apabila nanti sudah dikembangkan, tujuannya adalah untuk memberi dukungan pada para manajer dalam semua level, juga memberi dukungan bagi individu atau kelompok. Jadi tujuannya jelas bahwa dukungan tersebut berupa rekomendasi pengambilan keputusan. Lalu yang keempat adalah keputusannya saling mempengaruhi atau dilakukan berurutan. Jadi sistem yang baik atau SPK yang baik, dia akan menghasilkan keputusan yang saling mempengaruhi. Artinya ketika dia ingin merekomendasikan sebuah keputusan, itu sudah berdasarkan banyak pertimbangan dan indikator, sehingga rekomendasi yang diberikan kepada manajer itu bisa saling mempengaruhi atau dilakukan secara berurutan. Lalu yang kelima juga memberi dukungan bagi tahap proses pengambilan keputusan. Jadi SPK yang baik berdasarkan dari slide ini adalah SPK yang mampu memberi dukungan bagi tahap proses pengambilan keputusan. Juga mampu memberi dukungan bagi berbagai bentuk pengambilan keputusan. Nanti kaitannya dengan bagaimana kita bisa mengidentifikasi masalah semi terstruktur dan tidak terstruktur, kemudian memformulasikan solusinya. SPK yang baik atau karakter SPK yang berikutnya adalah bersifat adaptif dan fleksibel. Artinya dia mengadaptasi sebuah data atau lingkungan di mana dia mengidentifikasi semua indikator yang mungkin berpengaruh dengan pengambilan keputusan. Selain itu dia juga harus fleksibel karena sebuah keputusan sebaiknya diambil atau dihasilkan dari proses yang fleksibel, tidak kaku, sehingga nantinya manajer dapat mengambil keputusan yang bijaksana. Kemudian karakteristik SPK yang ke-8 adalah mudah digunakan. Jadi SPK yang baik adalah SPK yang mudah digunakan, tidak ribet, dia langsung pada inti-intinya, yaitu untuk merekomendasikan suatu keputusan pada pengambil keputusan. Yang ke-9 efektif, ini sudah jelas, SPK yang baik adalah SPK yang mampu menghasilkan keputusan atau rekomendasi keputusan secara efektif. Lalu yang ke-10 dapat dikendalikan, terkait dengan mutunya dapat dikendalikan, mudah dikembangkan. Lalu ada pemodelan dan analisis, artinya ketika membangun sistem dari pendukung keputusan, ada model yang kita gunakan, ada dasar mengapa sistem tersebut merekomendasikan atau memberikan alternatif pilihan-pilihan tersebut pada seorang manajer, dan itu dilakukan berdasarkan analisis-analisis dari pengembangnya. Lalu yang ke-13 adalah kemampuan untuk mengakses data. Saya pernah katakan di pertemuan sebelumnya bahwa SPK mengambil data dari data-data masa lampau. Dia mempelajari data masa lampau untuk menjadi bahan dalam pengambilan keputusan. Misalnya pada sistem akademik atau siakat, kalau misalkan dia siakat, data yang digunakan adalah data saat ini. Namun ketika kita ingin mengembangkan SPK, data yang digunakan adalah data-data dari siakat tahun-tahun sebelumnya. Dari data tersebut kita bisa melihat misalnya bagaimana kita bisa memilih mahasiswa yang berprestasi dan mahasiswa yang teladan, yang data-datanya itu kita ambil berdasarkan rekam jejak dia ketika dia kuliah yang sudah tersimpan di aplikasi siakat.
Jadi SPK tidak menggunakan data saat ini, namun menggunakan data-data di masa lampau. Maka di poin ke-13, kemampuan akses data menjadi salah satu karakteristik dari SPK. Lalu yang terakhir, standalone, artinya dia bisa berdiri sendiri, aplikasinya bisa terintegrasi dan berbasis website. Bentuknya bisa sendiri, misalkan seperti aplikasi Microsoft Word, sendiri terbuka, kemudian bisa diintegrasikan dalam sebuah web dan bisa juga berbasis website. Sebelum masuk pada penjelasan masalah terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur, saya akan menjelaskan terkait bagaimana kita bisa mengambil atau mengidentifikasi sebuah masalah sehingga nantinya kita bisa membangun sistem pendukung keputusan yang benar-benar mampu merekomendasi atau memberikan pilihan-pilihan yang tepat. Yang pertama adalah tahap intelijensi. Jadi sebelum membangun sebuah SPK, kita wajib melakukan tahap intelijensi, intel. Jadi kita mencari, mengidentifikasi misalnya tujuan organisasinya, prosedur pencarian dan pengamatannya, pengumpulan datanya seperti apa, mengidentifikasi segala masalah yang mungkin berpengaruh pada pengambilan keputusan, kepemilikan masalah, mengklasifikasi masalah berdasarkan jenisnya, indikatornya, tingkat kesulitannya, dan lain-lain. Kemudian menyatakan masalah atau memformulasikan masalah inti yang akan kita selesaikan. Yang kedua adalah tahap desain. Pada tahap desain, semua masalah-masalah yang kita kumpulkan pada tahap intelijensi itu kita kumpulkan. Kemudian kita rumuskan model atau solusi yang terbaik yang kita konstruksikan berdasarkan temuan dalam tahap intelijensi. Lalu setelah ada solusi atau rumusan model, kita mengumpulkan kriteria pilihan, artinya pilihan-pilihannya seperti apa yang kita bisa tawarkan berdasarkan penghitungan atau berdasarkan analisis dari model yang telah dirumuskan. Lalu bisa menyampaikan atau mencari alternatif. Berdasarkan alternatif tersebut, kita dapat memprediksi dan mengukur hasil dari kira-kira mana rekomendasi yang dapat diambil oleh pengambil keputusan. Maka kepada tahap berikutnya ada tahap pemilihan. Seperti misalnya model yang kita hasilkan itu sudah berbasis solusi, artinya benar-benar mampu menyampaikan atau merekomendasikan sebuah alternatif pengambilan keputusan, sehingga manajer tidak bingung, bisa lebih pasti, bisa lebih yakin dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan organisasi atau manajemennya. Yang kedua adalah analisis sensitivitas, artinya ketika mengambil keputusan SPK yang baik, sebaiknya juga mempertimbangkan indikator sensitivitas, artinya sebuah keputusan harus kita timbang, misalkan keputusan itu memiliki dampak yang sensitif terhadap organisasi, dan itu harus menjadi sebuah indikator di mana SPK memberikan alternatif keputusan kepada manajer yang sudah mempertimbangkan aspek dari sensitivitas. Kemudian pemilihan alternatif terbaik, ada masanya ketika seorang manajer sudah diberikan alternatif keputusan oleh SPK atau sistem pendukung keputusan, tetapi dia juga masih bingung sebaiknya pilih yang mana. Maka SPK yang baik adalah SPK yang mampu melakukan pemilihan alternatif yang paling terbaik. Juga pada tahap pemilihan SPK juga akan menyampaikan rencana dari implementasi solusi tersebut. Jadi ini kaitannya dengan pembahasan berikutnya, bahwa tahapan yang ada di sini, intelijensi, desain, dan tahap pemilihan akan berkaitan dengan masalah terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur. Dan mari kita lihat apa maksud dari ketiga jenis masalah tersebut. Yang pertama, saya akan fokus pada masalah terstruktur. Jadi masalah terstruktur merupakan masalah yang rutin terjadi atau terjadi secara berulang-ulang. Masalah terstruktur merupakan masalah yang memiliki fase terstruktur, artinya penyebabnya sudah diidentifikasi. Prosedur untuk mengetahui solusi terbaik juga telah diketahui, tujuannya jelas terdefinisi, sistem pendukung manajemen dapat langsung digunakan. Ini contohnya. Jadi misalkan di aplikasi Siakat ada fitur pemberian cuti mahasiswa, pengisian KRS, cetak KHS. Itu adalah fungsi-fungsi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang tadinya belum terstruktur. Jadi masalahnya misalnya bagaimana kita bisa
mengetahui rencana studi mahasiswa ke depan. Itu awal masalahnya. Kemudian pengembang sistem atau pihak berwenang di organisasi meminta pengembang sistem untuk membuat solusi di mana kita bisa mengambil atau mengetahui rencana dari studi mahasiswa pada masa mendatang. Maka dibuatlah dalam sistem siakat ada namanya pengisian KRS. Lalu ada lagi misalnya masalahnya adalah bagaimana kita bisa melihat perkembangan atau progres dari hasil studi mahasiswa. Itu adalah masalah yang tadinya mungkin masuk kategori semi terstruktur atau tidak struktur karena belum bisa diselesaikan oleh sistem yang ada. Kemudian karena sudah ada siakat, masalah tersebut dapat diselesaikan. Maka masalah terstruktur itu masalah yang sudah dapat diidentifikasi. Misalnya KRS tadi karena kita harus mengetahui apa rencana mahasiswa ke depan terkait studinya, juga hasil dari studinya. Misalnya dia sudah di akhir semester, kita harus tahu bagaimana progres dari studinya, nilainya seperti apa. Dan semua masalah-masalah tersebut, mulai dari bagaimana kita bisa mengetahui rencana studi mahasiswa, kemudian mengetahui nilai mahasiswa tiap semester, itu sudah dapat diselesaikan oleh siakat. Itulah mengapa kita tidak perlu mengembangkan SPK untuk masalah terstruktur, karena dengan sistem yang ada, masalah tersebut sudah dapat diselesaikan. Kemudian bahasan yang kedua adalah masalah semi terstruktur. Nah, masalah ini berada di antara masalah yang terstruktur dan tidak terstruktur. Artinya, bisa saja masalah yang dihadapi adalah masalah yang rutin terjadi, tetapi prosedur standar yang bisa digunakan tidak dapat memecahkan masalah yang ada. Maka pengambilan keputusan untuk masalah semi terstruktur, artinya pertimbangan dari pengambil keputusan ikut mengambil peran. Jadi sistem tidak dapat langsung memutuskan. Kita lihat contohnya. Nah, ini misalnya masalah dari jenis semi terstruktur, contohnya adalah pemberian kredit atau kaitannya dengan siakat tadi, pemilihan mahasiswa berprestasi misalnya. Kalau di sini adalah pemilihan karyawan berprestasi. Kaitannya dengan masalah siakat tadi dan dihubungkan dengan konteks masalah semi terstruktur. Jadi misalnya di aplikasi siakat belum ada fitur di mana sistem bisa merekomendasikan kira-kira mana mahasiswa yang layak menjadi mahasiswa yang berprestasi. Maka karena tidak ada, SPK itu tepat untuk dibangun atau dibuat karena kebutuhan untuk menjawab mana mahasiswa yang kira-kira berprestasi itu belum ada di siakat. Maka masalah semi terstruktur seperti ini artinya belum ada di siakat, belum dapat diketahui bagaimana kita bisa mencapai solusinya atau mendapatkan langkah terbaik untuk menentukan siapa mahasiswa berprestasi. Ini menjadi sesuatu yang dapat diselesaikan oleh SPK dan SPK bisa kita kembangkan untuk dalam kaitannya dengan penjelasan tadi memilih mahasiswa yang berprestasi. Nah, nanti salah satu ciri dari semi terstruktur adalah adanya peran sistem yang ada. Artinya nanti kita bisa menggunakan data-data dari siakat, data rekam jejak studinya, misalnya IP semesternya atau indeks prestasi semesternya. Itu bisa menjadi referensi atau indikator pada SPK sehingga SPK nantinya bisa menentukan mana kira-kira mahasiswa yang terpilih menjadi mahasiswa yang berprestasi. Ini adalah contoh masalah semi terstruktur. Nah, ini kalau ini kasusnya kinerja SDM, perusahaan menurun, variabel penyebabnya kan bisa beda-beda. Kenapa kok kasus kinerja SDM perusahaan bisa menurun? Bisa berbeda dan berubah-ubah. Bisa karena variabel faktor motivasi, kemudian kemampuan atau kinerja dari SDM tersebut, sehingga penyelesaian masalahnya tergantung variabelnya. Ini artinya apa? Misalkan ada perusahaan A, kemudian kinerja SDM-nya itu menurun. Katakanlah misalkan perusahaan A itu adalah perusahaan yang bekerja di bidang ekspedisi. Lalu misalnya yang sudah ada, misalkan ada si cepat JNE dan JNT itu tentu memiliki sistem informasi yang sudah ada. Tetapi pertanyaannya, apakah sistem informasi yang sudah ada mampu menjawab mana atau mengapa misalnya kinerja dari kurir atau SDM yang ada di dalamnya itu menurun? Artinya produktivitasnya semakin melemah. Bisa jadi ada, bisa jadi tidak. Nah, jadi dia akan menjadi masalah semi terstruktur ketika
belum tersedia. Maka kita bisa mengembangkan SPK untuk menyelesaikan masalah tersebut. Lalu yang berikutnya adalah masalah tidak terstruktur. Ini versi ekstrim atau versi tertinggi dari sebuah masalah dalam kaitannya dengan SPK. Yaitu masalah yang sama sekali tidak jelas faktor penyebabnya, tidak ada informasi sama sekali, masalahnya rumit, kompleks, atau belum pernah terjadi. Akhirnya untuk penyelesaiannya menggunakan kreativitas atau cara baru karena masalah ini belum pernah terjadi sebelumnya. Nanti ada penyelesaian tersendiri terkait masalah tidak terstruktur ini. Di sini dicontohkan, misalkan terkait dengan kasus COVID kemarin, banyak perusahaan bangkrut selama pandemi berlangsung. Karena kebanyakan pelaku usaha atau manajer bingung menyelesaikan masalah atau pengambilan keputusan pada perusahaan. Dan ini belum pernah dijumpai sebelumnya. Jadi seperti kasus COVID kemarin, banyak perusahaan atau pelaku usaha itu yang tutup usaha atau gulung tikar. Dan ini terbilang sebagai masalah tidak terstruktur karena perusahaan, organisasi, lembaga, atau institusinya belum pernah memprediksi bakal terjadi COVID yang ternyata berpengaruh pada keberlangsungan perusahaan. Dalam kaitannya dengan ini, seandainya sekalipun ada sistem di perusahaan tersebut, belum tentu mampu mengatasi masalah kebangkrutan. Dalam kaitannya dengan masalah tidak terstruktur dan COVID, kasus COVID kemarin yang menyebabkan banyak perusahaan bangkrut, itu termasuk dalam masalah tidak terstruktur, karena memang kebanyakan perusahaan tidak menyangka bahwa COVID itu akan terjadi dan berdampak pada produktivitas dan keuntungan dari perusahaan. Sekalipun perusahaan tersebut ada sistem informasi atau sistem untuk mendukung pekerjaan, tetapi kemungkinan besar mereka tidak punya sistem yang digunakan untuk mengantisipasi agar usaha mereka tidak terpengaruh meskipun terjadi COVID. Maka di sini dalam kaitannya dengan COVID itu menjadi masalah yang tidak terstruktur karena belum pernah terjadi, kemudian solusinya juga belum bisa diketahui atau diidentifikasi. Saya akan memberikan gambaran yang nanti kaitannya dengan tugas. Jadi misalnya ada perusahaan ekspedisi, namanya adalah Umco Express. Kalau misalkan kita ambil masalah terstruktur dari perusahaan ekspedisi ini, maka masalah yang sudah dapat diidentifikasi dan sudah dapat diimplementasikan solusinya, misalnya adalah penghitungan ongkos kirim berdasarkan berat, ukuran, asal, dan tujuan. Jadi sudah ada sistem di ekspedisi yang mampu menghitung ongkos kirim berdasarkan berat dari barang, ukurannya berapa, kemudian dikirim dari mana dan ditujukan kemana. Itu sudah ada sistem. Jadi sudah tidak lagi menjadi masalah karena sudah dapat diselesaikan oleh sistem. Juga pada poin kedua di sini dijelaskan bahwa ada pencatatan progres setiap paket atau kiriman memasuki area pusat atau cabang dan berkaitan dengan pembaruan sistem kiriman. Jadi kalau kalian terbiasa beli barang-barang online, biasanya setiap barang-barang online kalian masuk ke sebuah cabang atau provinsi baru atau kabupaten baru, nanti ada progres. Tadinya itu adalah masalah tidak struktur, namun karena Umco Express ini sudah memiliki sistem yang mampu melakukan pencatatan setiap progres barang, maka itu tidak lagi menjadi masalah yang tidak struktur dan menjadi masalah yang terstruktur. Nah, ini dapat diselesaikan oleh sistem yang ada, sistem dari ekspedisi tersebut. Nah, sekarang ada masalah semi struktur dalam perusahaan ekspedisi Umco Express. Kita lihat, misalnya pemilihan kurir terbaik. Ada kemungkinan sistem yang ada belum mendukung untuk pemilihan kurir terbaik. Juga pemilihan kantor cabang terbaik. Dan penghitungan biaya pengiriman ke desa terpencil. Katakan saja bahwa sistem yang sudah ada, rata-rata di perusahaan ekspedisi, belum memenuhi atau belum memiliki fitur-fitur ini untuk pemilihan kurir terbaik, pemilihan kantor cabang terbaik, dan perhitungan biaya pengiriman ke desa yang sangat terpencil. Maka, ini dikatakan masalah semi terstruktur. Karena ada kemungkinan kita melibatkan sistem yang sudah ada untuk mengambil keputusan. Misalnya kalau poin 1, pemilihan kurir terbaik, kita mungkin bisa mengembangkan sebuah SPK untuk
mendapatkan bagaimana kriteria kurir yang terbaik. Dan kaitannya dengan pengembangan itu, kita pasti akan melibatkan data-data dari sistem yang sudah ada. Maka di sini kita bisa menggunakan sistem yang sudah ada atau bisa tidak. Artinya ketika kita mengembangkan sebuah SPK untuk menemukan kurir terbaik, itu kita bisa menggunakan sistem yang sudah ada untuk mendukung sistem SPK kita atau tidak. Nah, kita lihat apakah ada masalah tak terstruktur di perusahaan ekspedisi. Express harusnya ada. Semua perusahaan pasti memiliki masalah terstruktur, semi terstruktur, dan masalah tak terstruktur. Misalnya, konsumen tidak mau bayar paket COD. Saya tidak tahu bagaimana implementasinya, tetapi ada kemungkinan jasa ekspedisi belum memiliki solusi terkait ini. Misalkan apakah barangnya akan dikembalikan, lalu kalau sudah dibuka oleh konsumen bagaimana, itu adalah masalah-masalah yang belum dapat diidentifikasi atau katakanlah kita anggap jasa ekspedisi belum tahu bagaimana langkah terbaiknya. Lalu konsumen salah mengisi alamat kiriman. Misalnya kita mengirim paket tapi salah. Nah, kaitannya dengan itu, apa langkah yang bisa diambil oleh manajer terkait dengan status paket tersebut? Apakah dikembalikan atau bagaimana? Itu bisa menjadi bahan pertimbangan untuk menghasilkan sistem SPK. Lalu ganti rugi rusak ketika pengiriman barang. Memang beberapa ekspedisi sudah menerapkan ini terkait ganti rugi. Tapi dalam penjelasan ini kita anggap dia atau jasa ekspedisi tersebut belum memiliki fitur untuk melakukan ganti rugi ketika rusak pengiriman barang. Maka di sini masalah tak terstruktur itu belum dapat diimplementasikan dalam sistem, tidak dapat menggunakan sistem yang sudah ada. Jika disingkat, kalau kalian ingin mencari kasus yang serupa, maka kalau masalah terstruktur, mudahnya sudah ada sistem yang bisa menyelesaikan. Masalah semi terstruktur, sistem bisa menyelesaikan atau bisa juga tidak. Masalah terstruktur, sistem yang sudah ada tidak dapat menyelesaikan masalah ini, sehingga pada tahapan semi terstruktur kita bisa mengembangkan SPK, juga masalah terstruktur kita juga bisa mengembangkan SPK. Saya coba mengulas, jadi jenis masalah tadi yang terstruktur, sistemnya sudah ada, lalu namanya misalnya sistem Umbo Express, katakanlah seperti itu. Lalu yang kedua, masalah semi terstruktur, bisa menggunakan sistem yang sudah ada atau bisa tidak. Nah, dalam kaitannya dengan masalah semi terstruktur, kita boleh mengembangkan SPK atau sistem baru yang digunakan untuk membantu pemegang atau pengambil keputusan di Umko Express untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Nah, lebih pas lagi ketika kita menemukan masalah yang tidak terstruktur, yang ternyata tidak dapat menggunakan sistem yang sudah ada, sehingga kita harus mengembangkan SPK atau sistem yang baru. Jadi, kalau kalian nanti ingin mencari tema studi kasus SPK, pastikan kalian mengerti konsep-konsep dasar seperti ini. Saya akan bahas terkait skripsi di penelitian SPK dalam kaitannya kalau misalkan kalian tertarik ingin mengembangkan atau meneliti SPK dalam skripsi kalian. Ada namanya sistem pendukung keputusan untuk menentukan pelanggan terbaik ini maksudnya. Jadi kalian fokus ke teks yang dikuningkan dengan huruf tebal. Di sini termasuk bisa dikatakan yang kuning dan teks tebal ini adalah masalah yang semi terstruktur atau tidak terstruktur. Juga ini keputusan penentuan lokasi gudang, artinya perusahaan tersebut belum memiliki sistem atau sistem yang sudah ada, itu belum bisa memutuskan penentuan lokasi gudang yang terbaik. Lalu ada lagi sistem pendukung keputusan penentu karyawan terbaik, itu sudah saya singgung berkali-kali. Lalu ada sistem pendukung keputusan, rekomendasi penerima bantuan siswa miskin. Nah, misalnya di sekolah sudah ada sistem sekolah, tetapi belum ada sistem untuk merekomendasikan mana siswa yang tanda kutip miskin dan sebaiknya menerima bantuan siswa. Lalu sistem mendukung keputusan pemilihan calon peserta cerdas cermat. Nah, sistem di sekolah biasanya terkait dengan sistem penilaian, bahan ajar, dan lain-lain. Tetapi kemungkinan besar rata-rata sekolah tidak ada sistem
yang membantu kepala sekolah atau guru untuk mendapatkan calon peserta cerdas cermat. Nah, itu kita bisa menyelesaikannya dengan SPK. Nah, ini kaitannya dengan tugas. Tugas kalian adalah mencari studi kasus, misalnya perusahaan A, B, C, di mana kalian dapat menyampaikan masalah terstruktur, masalah semi terstrukturnya, dan masalah tak terstruktur. Nah, kirim jawabannya itu nanti seperti gambar di atas, seperti saya menjelaskan tadi, dengan subjek tugas 1 SPK, nama lengkap kalian, paling lambat Selasa 27 September jam 11.59 atau 23.59. Dan saya akan melakukan presensi berdasarkan tugas, studi kasus, tidak boleh tentang perguruan tinggi dan jasa ekspedisi. Jadi kalian wajib mencari studi kasus yang berbeda dengan kasus ini. Tidak boleh sama, tidak boleh tentang perguruan tinggi, kampus misalnya Siakat, dan jasa ekspedisi, karena saya sudah sering menyinggungnya. Jadi nanti saya terima jawaban kalian seperti ini. Kalian pilih perusahaannya, perusahaan yang sudah ada atau belum ada, tidak masalah, yang penting kalian bisa mengidentifikasi masalah terstrukturnya seperti apa, masalah semi terstrukturnya seperti apa, dan masalah tak terstrukturnya seperti apa. Demikian untuk materi pertemuan kedua, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.